Bayangkan momen ini, kita ada di pinggir air, suasananya tenang sekali. Tiba-tiba pancinganmu ditarik. Talinya jadi kencang, jantungmu mulai berdebar kencang. Terasa ada yang tarik kuat. Ini artinya ada ikan di pancinganmu. Rasanya seru sekali. Banyak orang suka sekali rasa ini. Kita juga pasti suka. Rasa inilah yang bikin mancing jadi seru buat semua orang. Memancing itu hobi yang bagus sekali. Kita bisa keluar rumah, bisa menikmati alam, bisa lihat pohon-pohon dan air, mungkin lihat burung-burung juga. Damai sekali rasanya. Bisa lupa sama masalah. Memancing itu bisa bikin santai. Ini juga keahlian yang bagus dipelajari. Kita bisa mancing sama keluarga, atau bisa mancing sama teman-teman. Ada juga yang suka mancing sendiri biar tenang. Dapat ikan nila pertama itu istimewa. Nila itu jenis ikan tilapia. Untuk ukurannya, ikan ini kuat. Waktu nila makan umpan, tarikannya bisa kencang. Ini jadi tantangan yang seru. Kita harus lembut, tapi tetap kuat. Berhasil angkat nila itu pencapaian besar. Kita pasti bangga sekali. Panduan ini akan bantu kita dapat ikan nila pertama. Panduan ini untuk pemula. Kita akan buat jadi gampang, tidak perlu banyak pengalaman. Kita akan kasih lihat langkah-langkah mudah. Kita akan belajar alat apa saja yang dibutuhkan. Kita akan belajar di mana cari nila. Kita juga akan ajari cara menangkapnya. Ikuti tips-tips ini. Kita akan siap menangkap nila. Siap-siap untuk petualangan. Pasti bisa. Untuk dapat nila, kita perlu joran pancing. Joran pancing yang sederhana saja sudah bagus untuk mulai. Tidak perlu yang mahal sekali. Cari joran yang tidak terlalu panjang. Joran sekitar 1,5 sampai 2 meter itu bagus. Panjang segitu gampang dipegang, membantu kita lempar pancingan. Juga membantu kita rasakan ikan makan umpan. Pastikan rasanya ringan di tangan. Jorannya bagusnya punya aksi ringan sampai sedang. Aksi itu artinya seberapa lentur jorannya. Joran aksi ringan lebih gampang melengkung. Ini bagus untuk nila. Nila seringnya makan umpan pelan-pelan. Joran yang sensitif bantu kita rasakan gigitan kecil ini. Jadi lebih gampang tahu kalau ada ikan. Joran seperti ini ada di banyak toko pancing. Tanya saja kalau kurang yakin. Kita juga perlu reel pancing jenis spinning. Reel spinning gampang dipakai pemancing baru. Talinya tidak gampang kusut. Cari reel yang kecil, ukuran 1.000, 2.000, atau 2.500 itu bagus untuk nila. Reel ini tempat gulung tali pancing. Juga bantu kita tarik ikan. Pastikan reelnya terasa lancar waktu gagangnya diputar. Ini penting biar pengalaman mancingnya enak. Joran dan reel kita harus terasa pas kalau digabung. Ini namanya seimbang. Waktu kita pegang joran yang sudah ada reelnya, jangan sampai terasa berat sekali. Jangan sampai terlalu condong ke depan atau ke belakang. Setelan yang seimbang lebih nyaman. Kita bisa mancing lebih lama. Orang di toko bisa bantu pilihkan joran dan reel yang cocok. Alat yang bagus bikin mancing lebih seru. Tali pancing itu penting sekali. Ini yang menghubungkan kita dengan ikan. Untuk nila, tali monofilamen itu pilihan bagus. Tali ini gampang dipakai, agak melar sedikit. Ini membantu waktu ikan tarik kencang. Pakai tali yang ringan. Tali ukuran kekuatan 4-8 pon itu paling bagus. Ukuran pon itu artinya seberapa kuat talinya. Tali yang lebih ringan juga bisa bantu lempar lebih jauh kalau umpannya kecil. Kail itu yang menangkap ikan. Mulut nila itu kecil. Jadi, kita perlu kail kecil. Kalau kailnya kebesaran, nila tidak bisa memakannya. Ukuran kail nomor 8-12 itu bagus. Nomor 10, seringnya pas sekali. Pastikan kailnya tajam. Kail tajam lebih gampang dapat ikan. Kail bisa dibeli dalam kemasan kecil. Bagus kalau punya beberapa ukuran kecil yang beda-beda. Kita mungkin perlu timah pemberat. Timah itu pemberat kecil. Ini bantu umpan kita turun ke dalam air. Nila kadang makan di dekat dasar. Timah belah yang kecil gampang dipakai. Tinggal dijepit saja di tali pancing. Jangan pakai pemberat terlalu banyak. Cukup supaya umpannya turun saja. Pemberat terlalu banyak bisa bikin nila takut. Atau bisa bikin susah rasakan gigitan ikan. Pelampung atau kambangan itu berguna sekali. Dia mengapung di atas air. Waktu ikan makan umpan, pelampungnya bergerak. Bisa jadi tenggelam. Atau bergerak ke samping. Ini tandanya kita harus siap-siap. Pelampung kecil yang sensitif paling bagus untuk nila. Gigitan kecil pun bisa kelihatan. Sebaiknya bawa juga serokan kecil. Serokan bantu kita angkat ikan dengan aman. Nila suka air yang hangat dan tenang. Empang atau kolam biasanya tempat yang bagus. Danau kecil juga tempat bagus untuk nila.
Beberapa sungai yang arusnya pelan juga bisa ada nila. Mereka tidak terlalu suka air deras. Cari air yang banyak kena sinar matahari. Ini bantu airnya tetap hangat. Nila lebih aktif di air hangat. Ini bikin mereka lebih gampang kita tangkap. Nila sering sembunyi dekat benda-benda di air. Ini namanya struktur. Cari daerah yang ada rumput liar atau tanaman air. Ini tempat sembunyi yang bagus buat nila. Pohon tumbang atau ranting di air juga bagus sekali. Batu-batu atau tunggul pohon tua bisa jadi tempat nila. Mereka merasa aman dekat struktur. Mereka juga cari makan di situ. Lempar umpan kita dekat daerah-daerah ini. Nila suka makan yang kecil-kecil. Cari tempat yang mungkin ada makanannya. Pinggiran air biasanya bagus. Serangga dan tanaman kecil ada di sana. Nila akan datang ke daerah ini untuk makan. Waktu mancing terbaik biasanya pagi-pagi sekali. Sore hari juga waktu yang bagus. Nila biasanya lebih aktif cari makan waktu itu. Mataharinya tidak terlalu panas. Kadang-kadang kita bisa lihat tanda-tanda ada nila. Perhatikan permukaan air baik-baik. Mungkin kita lihat nila berenang dekat permukaan. Atau mungkin lihat mereka bikin riak air. Ini artinya mereka aktif di tempat itu. Kalau lihat ikan loncat, itu juga tanda bagus. Jangan ribut waktu dekati air. Suara keras bisa bikin nila kabur dari tempat yang kita pilih. Bagian 5, siap mancing, pasang tali pancing. Pertama, kita harus pasang tali pancing di reel. Kalau beli reel di toko, mungkin mereka bisa pasangkan. Kalau tidak, baca petunjuk yang ada di kotak reelnya. Tidak terlalu susah kok. Kita harus masukkan tali lewat cincin joran, baru ikat ke tempat gulungan tali di reel. Gulung talinya dengan kencang dan rata. Ini akan bantu kita lempar lebih bagus nanti. Jangan pasang tali terlalu banyak, atau terlalu sedikit. Selanjutnya, waktunya pasang kail. Kita perlu belajar ikatan pancing yang bagus. Ikatan sederhana seperti improved clinch knot itu bagus sekali. Kuat dan gampang dipelajari. Latihan ikat beberapa kali. Bisa latihan pakai tali biasa. Ikatan yang bagus tidak akan lepas. Ini penting sekali. Kita tidak mau kehilangan ikan gara-gara ikatan jelek. Sekarang pasang pelampung di tali. Pelampung dipasang di atas kail. Jarak antara pelampung dan kail itu penting. Ini menentukan seberapa dalam umpan kita nanti. Mulai dengan pelampung sekitar 30 cm sampai 1 meter di atas kail. Nanti bisa diubah kalau perlu. Pelampung beda-beda cara pasangnya. Baca petunjuk untuk jenis pelampung kita. Terakhir, kita bisa tambahkan timah pemberat kecil. Timah dipasang antara kail dan pelampung. Ini bantu umpan kita turun. Juga bantu tali pancing tetap lurus di air. Pakai timah kecil saja untuk nila. 1 atau 2 timah belah kecil biasanya cukup. Kita mau umpan kelihatan alami, pemberat terlalu banyak tidak bagus. Sekarang rangkaian pancing kita sudah siap. Bagian 6, momen penting, cara melempar dan menunggu. Waktunya lempar tali pancing ke air. Pegang joran pancing dengan 1 atau 2 tangan. Buka kawat penahan di reel spinning kita. Ini supaya talinya bisa keluar. Biarkan sedikit tali menggantung dari ujung joran. Sekitar 30 cm tali sudah cukup. Lihat ke arah mana kita mau lempar. Ayun joran ke belakang pelan-pelan. Lalu ayun ke depan dengan halus. Lepaskan tali waktu joran mengarah ke target kita. Setelah umpan jatuh di air, tutup lagi kawat penahannya. Pelampung kita sekarang harusnya sudah mengapung. Harusnya berdiri tegak. Kalau pelampungnya rebah, mungkin ada masalah. Mungkin umpan kita sampai di dasar, atau pelampungnya kekecilan untuk umpan dan timah kita. Mungkin kita perlu atur lagi kedalaman pelampungnya, atau pakai pelampung yang sedikit lebih besar. Sekarang bagian menunggunya. Disinilah sabar itu penting. Perhatikan pelampung kita baik-baik. Jangan terlalu sering palingkan muka. Gigitan nila bisa cepat sekali, atau bisa juga pelan sekali. Lihat kalau ada gerakan di pelampung. Mungkin dia tenggelam sedikit, mungkin dia muncul ke atas, atau mungkin mulai bergerak ke samping di atas air. Ini semua tanda-tanda ada ikan. Waktu pelampung kita bergerak, mungkin nila sudah makan umpan kita. Ini momen yang seru. Siap-siap untuk sentak kailnya. Jangan tarik terlalu keras atau terlalu cepat. Mulut nila itu bisa jadi lembut. Waktu pelampung tenggelam dengan mantap, sentak joran ke atas sedikit tapi kuat. Ini membuat kail menancap di mulut ikan. Baru kita bisa mulai gulung talinya pelan-pelan dan stabil. Bagian 7, menu kesukaan nila, umpan terbaik biar sukses. Nila itu ikan yang bagus untuk pemula. Salah satu alasannya, mereka makan banyak hal. Mereka tidak terlalu pilih-pilih makanan, artinya kita punya banyak pilihan umpan.
Banyak umpan sederhana yang gampang dicari bisa dipakai. Tidak perlu umpan khusus atau mahal. Ini bikin mancing nila jadi gampang buat siapa saja yang mau coba. Seru juga lihat apa yang paling mereka suka. Cacing tanah itu umpan pancing klasik. Dan nila suka sekali cacing. Kita bisa gali cacing di kebun. Atau bisa beli di toko umpan. Pakai satu cacing kecil utuh di kail. Atau bisa pakai potongan cacing yang lebih besar. Kaitkan cacingnya beberapa kali. Usahakan ada bagian yang masih goyang-goyang. Gerakannya bantu tarik perhatian nila ke umpan enak kita. Roti juga umpan yang gampang sekali untuk nila. Roti tawar biasa itu bagus sekali. Ambil sedikit roti. Bulatkan pakai jari. Bikin ukurannya pas untuk tutupi kail. Ada yang suka tambah sedikit air. Ini bisa bikin rotinya jadi seperti adonan. Bantu rotinya lebih lama menempel di kail. Nila susah menolak roti yang lembut. Ada juga umpan bagus lainnya. Biji jagung manis yang kecil-kecil itu bagus sekali. Bisa pakai jagung kalengan. Pasang saja 1 atau 2 biji di kail. Potongan kecil udang masak juga bisa. Kalau ke toko alat pancing, mungkin mereka jual pelet khusus nila. Ini memang dibuat untuk menarik nila. Coba-coba dengan umpan yang beda-beda. Lihat mana yang paling bagus di tempat mancing kita. Bagian 8. Aduh, memperbaiki kesalahan umum mancing nila. Satu kesalahan umum itu, pakai kail yang kebesaran. Ingat, mulut nila itu kecil. Kalau kailnya terlalu besar, nila tidak bisa memasukkannya ke mulut. Mungkin dia cuma gigit-gigit umpannya. Tapi kita tidak akan dapat ikannya. Selalu pilih kail kecil. Ukuran 8, 10, atau 12 biasanya paling bagus untuk nila. Ini perbaikan gampang yang hasilnya besar. Kesalahan lain itu terlalu ribut. Nila itu ikan yang bisa jadi pemalu, apalagi di air yang jernih. Kalau kita ribut, bisa bikin mereka kabur. Usahakan jalan pelan-pelan dekat pinggir air. Jangan hentakan kaki. Bicara pelan kalau mancing sama orang. Dengan tenang dan lembut, kita bisa dapat lebih banyak nila. Berpikir seperti pemburu, bergerak diam-diam. Mancing di kedalaman yang salah juga masalah umum. Nila makan di kedalaman air yang beda-beda. Kadang mereka dekat dasar, kadang di tengah, kadang dekat permukaan. Kalau tidak ada sambaran, coba atur pelampungnya. Naikkan atau turunkan di tali pancing. Ini mengubah seberapa dalam umpan kita. Coba-coba sampai ketemu di mana nila lagi makan. Terakhir, jangan gampang menyerah. Sabar itu bagian penting sekali dalam memancing. Kadang ikan tidak langsung makan umpan. Mungkin mereka tidak lapar, atau mungkin mereka lagi waspada. Terus coba. Mungkin ganti umpan. Atau coba tempat yang sedikit beda. Nikmati saja suasana di luar. Makin lama kita mancing, makin banyak yang kita pelajari, dan kita akan makin beruntung. Bagian 9. Ayo mulai. Petualangan nila kita dimulai sekarang. Kita sekarang sudah belajar langkah-langkah dasarnya. Mancing nila atau tilapia, itu lumayan gampang. Hasilnya juga memuaskan sekali. Sensasi dapat nila pertama itu tidak akan terlupakan. Rasanya berhasil sekali. Kita sudah luangkan waktu untuk belajar. Kita siapkan alat-alatnya. Dan akhirnya, kita dapat ikan. Ini pencapaian luar biasa buat pemancing baru. Ingat untuk selalu hati-hati kalau dekat air. Kalau masih kecil, pergi sama orang dewasa. Kasih tahu orang kita mau mancing di mana. Dan kira-kira pulang jam berapa. Juga selalu jaga alam. Jangan tinggalkan sampah. Bawa pulang semua sampah kita. Kita mau tempat mancing kita tetap bersih dan indah, biar semua orang bisa nikmati selalu. Nila, itu ikan yang bagus sekali untuk target pemula. Mereka sering banyak di empang dan danau. Artinya, kita punya lebih banyak kesempatan dapat sambaran. Lebih banyak sambaran berarti lebih banyak latihan. Dan lebih banyak latihan bantu kita jadi lebih percaya diri mancingnya. Setiap dapat ikan, kita belajar sesuatu yang baru. Kita akan jadi makin jago. Kita akan tahu apa yang paling berhasil. Jadi, sekarang waktunya kumpulkan alat-alat sederhana kita. Cari tempat mancing yang bagus dan tenang. Ingat semua tips dari panduan ini. Dan ayo keluar coba mancing nila. Sensasi seru tali pancing ditarik kencang sudah menunggu. Kepuasan dapat ikan sendiri itu hadiah yang besar. Percaya sama diri sendiri. Kita sudah punya ilmunya. Pasti bisa. Semoga berhasil.